What's up brother? Welcome my YouTube channel BG Bacot Cibo. Mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Tanpa corona aja hidup lu udah terbebani dengan anak yang berkebutuhan khusus. Apa sih sakit anak lu? Namanya talasemia. Nah, jelasin gue dong. Talasemia itu ya mungkin ada beberapa orang yang agak kurang paham dengan bahasa kedokteran ya, penyakit bahasa kedokteran. Kalau kita mah gampang flu pilek, sebenarnya mah udah itu influenza gitu kan. Nah, ini kan bahasa kedokteran, banyak orang yang nggak ngerti nih talasemia itu penyakit apa sih. Menurut lu menghadapi ini semua dengan penyakit anak lu yang dari kecil, dari lahir, dari umur setahun. Nah, lu ngadepinnya gimana sih untuk menghadapi situasi hidup lu saat ini sampai dari anak lu kecil sampai sekarang? Itu pada saat Ini anak pertama ya? Jadi pada saat anak yang pertama ini lahir, dilihat gejalanya dari saudara tuh kulitnya kuning, kulitnya buncit, matanya kuning, kayaknya saya kuning kan. Tapi nggak mungkin dong namanya anak kecil kan, sakit kuning aja ya. Bisa jadi. Oh iya? Bisa jadi. Akhirnya kok dokter bilang langsung buat Cipto bu, kenapa harus dicipto? Karena itu khusus. Tanda tanya dong, emang penyakit anak kayak apa? Gejala talasemia itu baru gejala kan, dokter masih ini. Oh, belum dapat final test ya. Untuk hasil tes darahnya seperti apa? Oke. Pergilah ke Cipto. Dapat katanya ya bu, anak itu talasemia. Seperti kalau talasemia itu apaan ya dokter? Yes, gua aja nggak tahu nih talasemia itu apa sebenarnya gitu kan. Talasemia itu suatu penyakit kelainan genetik darah. Oke. Darah. Dari mana? Secara saya apa darahnya ada virus atau gimana sih? Itu penyakit genetik. Nggak, maksud gua kenapa bisa dibilang penyakit darahnya itu bermasalah atau gimana? Bermasalah. Jadi itu sel darah merahnya dia yang di limpanya itu nggak bekerja. Limpa itu kan membuang sel darah kotor. Oke. Tapi ini darah bersih bisa loh. Darah kotor yang bekerja. Dia aktivitas yang ada pada diri dia itu sudah akhirnya berkurang gitu. Nah, apalagi limpanya nggak bekerja, itu semakin dia buncit, limpa itu harus diangkat. Nah sekarang anak lu kapan limpa? Karena gue selalu kontrol. Oh oke. Per bulan, per tiap bulan dari umur setahun itu. Sekarang anak lu umur berapa? Umur 18. Dan itu pun kata dokter bilangnya ini penyakit seumur hidup, nggak akan langsung dong. Emang nggak ada obatnya atau harus diobatin tapi bisa diobatin tapi agak mahal gitu? Ada. Itu pun untuk sembuh total? 50-50. Maksudnya? 50-50. Kenapa dibilang 50-50? Ada pengobatannya itu ada 2 tempat, di Penang sama di Singapura. Oke. Itu pencangkokan tulang sulcum belakang. Dicabut gitu? Cangkok. Tambahin tulang yang cocok dengan gennya dia. Oke. Secara yang cocok tuh bisa gue adiknya, bokapnya, jantung. Oh loh, kan gennya dari bokapnya? Gen dari bokap, cuma kebanyakan kalau laki-laki perempuan. Oh oke. Nah, apa yang harus dilakukan dengan kondisi anak lu waktu itu? Harus dipilih tes. Sempat juga ngomong sama dokter, emang nggak ada obatnya? Nggak ada, obatnya cuma 1 nyawanya dia cuma 1. Kalau nih si penyakit ini lu lost nih, lupa nih sama si transfusi anak lu gitu, tiba-tiba lu punya kesibukan yang tinggi karena gue tahu lu di dunia malam juga, itu gimana? Itu dia tahu sama lu lupa atau lost aja? Berpengaruh ke kesehatan semakin lama. Contohnya yang berdampak jelas terlihat oleh kasat mata, gejalanya apa? Dia semakin pucat, semakin lemas. Karena pucatnya tuh kayak orang sakit. Lebih parah karena dia kekurangan darah. Sedangkan yang tahu dia penyakit talasemia dan pucat apa enggaknya diri dia sendiri sama orang tuanya. Nah itu kan secara yang kita lihat dia pucat, terus lemas. Yang si anak itu merasakan apa? Dia bakalan ini kan ya nyeri sendi tulangnya, ngilu. Terus ngerasa kalau nafsu makannya berkurang, semakin lama dia juga semakin lemas, nggak ada
pikirannya kita yang di luar. Pernah nggak sih lu lost, maksud gua dalam artian anjir gua lupa nih gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Karena gue bersyukur juga gue kenapa kerja malam. Kenapa? Malam gue kerja, pagi gue bisa antar ke rumah sakit dan selesai Lu transfusi. kapan tidur kalau begitu ceritanya? Pada saat anak gue ditransfusi gue tidur. Itu lu harus ke Cipto terus atau lu harus ke apa, darah PMI ya? Kalau stok darahnya lagi nggak ada, baru ngambil ke PMI, antar ke Cipto lagi. Oh bukan transfusinya di PMI langsung? Oh, enggak. Memang harus ada alat khusus ya dari Ciptonya ya? Nggak juga sih, emang khusus untuk anak thalassemia itu ada di Ini ada komunitasnya nggak sih maksudnya? Ada. Sorry, bukan komunitas, maksudnya Ada. orang-orang yang mengidap penyakit ini berkumpul akhirnya saling support gitu, kayak grupnya gitu. ada. Ada ya? Ada. Berapa persen dari masyarakat Indonesia yang mengidap penyakit ini? Banyak, bisa sampai berapa? 80%. Makanya kadang thalassemia itu kata dokter dan semua yang grup thalassemia bilang, thalassemia itu bisa dicegah dengan cara apa? Kalau dia nikah, di screening dulu. Kasih tau gua kurang paham nih kayak bahasa-bahasa gitu, screening lah apa. Gue yang tahu screening kalau masuk mall, screening tuh apa lah gitu, masuk bandara. Screening itu tuh antara cowok dan cewek dilihat darahnya. Supaya nggak punya keturunan yang sama. Nah berarti kalau ngomongin keturunan, ini ada keturunan dari mana nih? Nah pada saat itu diperiksa nih, sempat kita protes sama dokter. Saya nggak ada di keluarga, saya nggak ada. Ibu nggak bisa bilang begitu. Coba ibu sama bapak suami cek. Cek lah ya. Akhirnya lu coba cek. Cek, bener. Ternyata ada dari Suami. Jadi pada saat itu taruhlah di inian darah yang si laki-laki setengahnya pembawa sifat, yang perempuannya normal. Kenapa dibilang gitu? Karena laki-laki itu kan pemberian. Pemberian. Jadi kalau orang pembawa dan pembawa bisa anak thalassemia, bisa juga pembawa juga. Seperti halnya anak gue 3 ini nih, yang satu positif thalassemia, yang kedua yang pertama. yang kedua pembawa sifat, yang ketiga normal. Nah, si pembawa sifat ini berkemungkinan dia punya anak sama seperti kayak kakaknya. Si pembawa sifat. Ya, makanya di screening dulu keuntungan dan kelebihannya itu antara anak laki-laki dan perempuan. Kalau anak laki-laki itu dia pembawa sifat, bisa juga nanti pas dia nikah bisa menurunkan sama seperti bapaknya, bisa juga enggak. Nah, berarti 3 anak lu ini dari yang pembawa sifat ini dari suami yang pertama ya. Berarti kemungkinan besar ada pembawa sifat dan pengidap. Nah, yang kalau yang pembawa sifat yang dia perempuan, laki-lakinya dites. Kalau misalnya dia normal, Dia punya pembawa sifat juga atau tidak gitu ya? Kalau misalnya dia normal, dia nggak akan. Nah, kalau anak lu menikah nih, kita ngomongin anak yang pertama karena dia yang penderita pengidapnya kan ya. Kalau dia menikah, apakah mungkin anaknya punya penyakit seperti dia langsung? Karena dia kan pembawa gen kan jatuhnya. 4/1. Jadi 4 bisa pembawa sama thalassemia. Tapi biasanya Akan. Tapi gue selalu percaya bisa boleh. Ya, harus tetap seperti itu ya. Apalagi kondisi kayak gini ya. Wow, gila. Nah, berat. Golongan darah apa? A positif. A positif. Iya, ada resus positif. Oke. Nah itu Ada yang A biasa, ada resus positif, ada resus negatif. Nah berarti kan setiap bulan lo harus ke Cipto, kalau nggak ada lo harus cari di PMI untuk mencari darah A positif. Nah, ketersediaan si darah A positif itu untuk di Indonesia gimana menurut lo? Kalau sekarang ini keadaan dari PSBB COVID ya, Karena orang pertama pada takut untuk keluar rumah, ya virus itu yang merajalela. Yang kedua mungkin orang-orang yang pada takut ya, seperti hal yang ikut jarum lah, potong suster lah, apa kendalanya gimana lah. Takutnya susternya sudah bawa virus juga kita, karena memang susah juga ya si. Kita nggak tahu kan benar setuju. Kita aja parnoan tuh. Nah, terus dari gue yang ikutin. Terus yang ketiga itu pada di Wisma Atlet tuh pada mungkin orang yang pada di Wisma Atlet, orang-orang yang mau donor jadi nggak bisa. Yang ketiga mungkin mereka udah pada meninggal, jadi makin berkuranglah stok si darah A plus. Susah ya? A plus ke B ke O ke AB. Kadang-kadang kita tahu lu ketersediaannya itu udah sejauh mana sekarang ini dalam situasi seperti itu? kurang, sangat-sangat
Kalau nggak salah baru kemarin anakku ya transfusi ya. Iya. Hari apa? Hari Senin ya. Tanggal 28. 28 ya. Itu aman. Kebetulan dia masuk darah akan HP pas di 8,6. Dia harus berapa gram liter? Apa sih namanya? cc. Ya. Nah itu kan 8,6 dikali 12 dibagi 4 dikali berat badannya dia. Jadi totalnya dia harus masuk 700 cc Ke darahnya dia. Oke. Ternyata kita cuma dapat satu kantong darah itu 440 cc, kurang dong. Satu kantong tuh berapa cc? Satu kantong itu ada yang 250, ada yang 100, tergantung. Jadi Berarti kalau dia butuh 800, dia butuh 4 kantong. 7. Ya, 4 kantong. 4 kantong ya kurang lebih ya. Nah, pada saat dia yang kemarin itu transfusi kurang, cuma dapat 440, disuruhlah ke PMI. Udah berusaha untuk cari donor nggak ada. Akhirnya ya udah pulang. Jadi jadwal transfusinya dipercepat, biasanya per 4 minggu sekali, sekarang jadi per 3 minggu sekali. Kenapa? Karena darahnya itu kurang. Dan Nah kalau itu darah kurang, seharusnya kan dia dapat tadi berapa? 700 cc. Sekarang dia cuma dapat 400 dengan alasan kurang. Nah, Terus dengan konsekuensi dia per 3 minggu harusnya sebulan sekali, dia per 3 minggu harus balik. Sekarang nih. Tapi kalau misalnya nih Berarti kan kondisinya itu darah ada. Kalau semama dia otomatis kan makin cepat 3 minggu sekali. Iya. Seharusnya dia bisa dong 700. Kalau bisa terus Dibagi-bagi gitu ya. dibagi-bagi nggak, dalam satu kantong itu nggak bisa langsung sekaligus 700 karena apa, jantung dia yang lupa. Gue sebenarnya udah denger lama penyakit itu, cuman ada ketertarikan sendiri buat gue untuk cari tahu lebih jauh. Apalagi dengan sistem sekarang ini, kondisi juga tidak mendukung. Iya dong. Ya. Situasi juga udah kacau. Nah, biaya gimana non? Nah ini Serius gue nanya itu kan, kak gini. Normalnya satu kantong darah kalau beli berapa ya? Satu darah nih, ya, dulu aja waktu gue pertama kali tahu dia penyakit thalassemia, baru sehari aja gue udah habis 2 juta untuk si 700 cc. waktu dia bayi. 700 cc. Enggak, 700 waktu itu cuma 250 cc. Oh ya karena masih kecil ya. Masih kecil, 2 juta. Karena kita nggak tahu, terus akhirnya dokter bilang, ibu ini harus bikin dulu, bilangnya dakin, tapi miskin. Oh sobat miskin ya, Dakin. Miskin ya sekarang. Tapi benar itu ngebantu non, benar Ya. serius. Apalagi, wah, gue kalau semua ada daftar untuk miskin, daftar ngebantu beneran karena memang dari pemerintahnya juga lumayan kan, Ya. maksudnya buat hidup lah. Kondisi kayak gini semua orang nggak bisa kerja, gila. Gue aja cuma kayak gini-gini aja udah setiap hari. Dan gue orang agak parnoan. Jadi hampir sekitar itu udah hampir 7 bulan 8 bulan corona. 8 bulan. Mungkin kalau intensitas dari 8 bulan digabungin, gue keluar itu cuma sekitar 1 bulan. Berarti 7 bulan gue ngandang gak pernah ngeliat matahari dalam rumah, udah bareng-bareng aja sama anak gue. Yang gue kerjain cuma online aja udah. Online, terus aja gue lakuin itu. Nah, lu harus berjuang di lapangan dengan situasi seperti ini. Ya. Untuk biaya juga lu harus hadapin. Tapi lu dimudahkan dengan Yes. BPJS. Itu lumayan kan? Kalau tanpa BPJS itu gue nggak tahu deh. Miskin lu ya. Mending kalau miskin bisa nggak selamat. Bentar. Ini kita berandai ya, Pak. Kalau dia kagak dapet nih, mama memang ya amit-amit sih. Ih, coy, gue juga nggak tahu ini ya. Aduh, ya Allah. Akhir tahun kayak gimana, awal tahun kayak gimana, situasi kayak gini. Terus semua sektor kesehatan di Indonesia nih, wah lagi chaos banget. Semua lagi bekerja dengan tenaga ekstra gitu ya. Mereka bekerja begini. Iya, betul. Kalau nih nggak ketemu darah A+ itu apa yang akan terjadi sama anakku dan bisa bertahan berapa lama untuk situasi kalau sumama dia tidak cuci darah apa tambah darah, dia bisa bertahan berapa lama tuh dengan kondisi seperti yang dia alami sekarang sampai situasi normal kalau sumama nggak nemu menurut lu hasil penelitian lu nggak lulus sih dokter Semuanya deh. Kalau gue sih ya, itu yang paling gue takutin.
karena sekarang ini mewah kan gua. Wah. Karena sekarang Betul sih. Sengaja biar gua dapat view yang bagus nih, kalau ada yang nangis jadi kita agak naik gitu. Kasihan subscriber kagak naik ya, view kagak naik, ya Allah. yang paling gua takutin itu ada anak telasemi, dia nggak dapet darah, kurang darah, baru kemarin dia meninggal nggak dapet darah. Berapa lama bertahannya? Nah, sorry. Oke, anak lu sebulan sekali. Berarti kalau sebulan ini nggak dapat, loss 2 minggu. Maaf nih, ya. Antara antara dia kuat fisik apa nggak, soalnya kalau Tergantung imun berarti. enggak HB Ya oke, gue ikut aja nih, gue nggak ngerti sebenarnya. Oke. HB hemoglobinnya, kalau HB-nya dia di bawah 5 dia harus dirawat inap. Oke. Harus dirawat inap, nggak bisa. Apalagi kalau HB. Pernah gue nemuin anak telasemi, dia nggak sadar kalau HB-nya dia rendah. Turun. Dia nggak sadar, dia nggak gojek. Oh, udah dewasa juga. Ada. Oke. Dia gojek, pas diperiksa langsung sama dokter diomelin masuk ruang. Jadi Diomelin tuh kategorinya apa? Dia lupa atau memang kondisi situasi ini susah dia dapat darah? kondisi dapat darahnya sama kondisi dia, yaitu keadaan yang membuat dia apa bekerja. Kita lagi istri. Nggak taunya pas udah tahu KB-nya 3. Itu udah kacau. Oh, udah kacau. Kalau enggak, Harusnya standarnya di kalau laki-laki itu 12. wow, 3 kedua. Kalau perempuan itu Gue kagak ngerti sih, Mas. Cuman gue akhirnya berpikir aja gitu jauh loh. 12 ketiga tuh nah, berat loh menurut gue. dari dokter. Nah, yang pas kemarin itu juga yang baru meninggal itu akhirnya dia rendah, cuma dapat darah leka itu darah yang sudah dicuci, udah dibersihin sama darah biasa. Dan dia Gimana? Dicuci dibersihin tuh gimana? darah sudah bersih, darahnya udah bersih dan dicuci. Ya dari virus-virus atau segala macam. Oke. Oh, bisa ya dicuci dulu ya? Nah, ada yang darah biasa tuh warnanya kental, merah. Oh. Tapi kalau darah leko cuci. Ini Leko yang saudara lu ya? Oh iya. Eko. Iya, maaf. Happy aja kita ya. Ya, daripada sedih ya. Iya, terus lanjut. Ya, itu kalau darah leko dia darahnya lebih segar, kelihatan gitu encer, jadi gampang masuk. Kadang-kadang kalau darah biasa, Oh ya, dikumpul-kumpul ya, karena memang lubangnya juga tipis banget ya jarumnya. kadang ibu bantu dengan alat untuk memompa darah biar cepat jalan. Kadang satu kantong darah itu cuma bisa bertahan 4 jam Di kondisi luar. di luar. 4 jam. Dia harus di freezer. Atau Freezer. oh ya, Freezer pas udah keluar harus ya. buru-buru Masukin daripada kadaluarsa. Oh tuh. Pokoknya 4 jam itu lewat 4 jam Oke. kadaluarsa. Enggak, pada saat biasanya kan kalau mereka udah transfusi, zat besinya menumpuk tuh. Oh, dia nggak boleh banyak ya? Nggak boleh. Jadi Loh, berarti ada beberapa pantangan makanan yang, karena gini, dari makanan kan banyak yang menghasilkan zat besi kan? ya Berarti ada makanan yang nggak boleh dimakan sama anak tuh? Iya. Contoh? bayam, Oke, bayam. zat besinya terlalu tinggi. Itu sama sekali berarti dia nggak pernah nyobain rasa bayam dari orang. Apalagi? Terus apa? Jeruk. Vitamin C tinggi kan? Sama jambu. Jambu apa? Jambu. Semua jambu, bukan semua jambu ya? Jambu apa? Kutuk ya, jambu kutuk. Hah? Itu yang ada bijinya. Oh ya, oke. Oh, bukan jambu air kan? Wah, Oh, itu vitamin C-nya terlalu tinggi. Makanya kadang suka wanti-wanti tuh. berarti nggak pernah sariawan dong dia? Pernah sariawan sekali. Nah, terus ngobatinnya gimana dong? Dia kan butuh vitamin C. Berarti cabai vitamin C juga? Baru sekarang ini doyan cabai. Maksud gua, boleh? Ya, tergantung dianya. Kalau misalnya boleh jangan terlalu banyak. Jadi kan kemarin pas Loh, konteksnya berarti kalau jeruk juga nggak terlalu banyak, boleh dong. boleh, cuma Bayam pas, juga begitu. pas awal-awalnya kan nggak boleh. Pas di sini kita tanya lagi secara detailnya sama dokter, bilangnya boleh makan tapi jangan terlalu banyak. Nah, pada saat darah itu masuk, kan itu kan darah orang dewasa ya. Darah orang dewasa. Oh iya, waktu dia kecil ya. Nah, sampai sekarang juga darah orang dewasa. Oh iya, oke. Itu zat besinya kan kita nggak tahu. Makanya harus dibuang. Oh, disedot dulu baru masuk ke darah lagi gitu atau gimana? Ada untuk ngurangin zat besinya dengan obat. Obat namanya Vericlop. Oke. Vericlop itu dia keluar dengan cara dikeluarkan dengan air seni, keluarnya terus merah seperti darah. Itu zat besinya yang keluar. Oh, jadi
kalau seumpama dia kencing, anak-anak seperti ini memang urinnya berbeda sendiri ya? Oh, merah banget kayak darah. Iya berbeda sendiri kan ya? Beda sendiri. Ada juga namanya desperal. Desperal itu yang disuntikan di perut selama 7-10 jam. Cairan. Nah, anak lu dari perut? Pernah dia pengalamannya pernah sekali desperal masuk disuntikin sama 7 jam itu dia kalau main sambil bawa dikasih tas kecil dibawa gitu kan. Gue bilang jangan kesenggol ya Wis ya, jangan kesenggol ya. Jadi kayak bawa mesin gitu ya? Iya, mesinnya untuk sedikit. Pompa, gitu. Iya, dipompa. Video ini. Itu untuk Mengeluarkan zat besinya. Nah, pada saat bulan berikutnya dia mau pakai desperal, oh udah ada penggantinya namanya Fadifol. masih obat itu, Obat udah itu. ditemuin masih obat itu untuk Klasi besi membuang lah, klasi besi secara normal ya. Udah, awal-awal pas dia konsumsi itu dia juga kaget, mak kok darah aku kencing aku kayak darah. Coba kencing pegang begini kan, dia kok darah ya, kenapa ya? Dia tanya dokter, nggak apa-apa itu zat besi. Apa yang lu mau sampein? Apa dari PMI-nya atau dari apanya? Terima kasih dari pemerintah juga ya, awalnya dari pemerintah lah yang sudah membantu kita yang rakyat biasa yang tidak mungkin terjangkau itu biaya pengobatan seperti apa. Ya, lumayan. Dengan seperti itu gue jadi tahu penyakit ini seperti apa, cara-caranya seperti apa, terus gue bisa memberitahukan orang-orang sekeliling gue anak gue seperti ini yang menghadapinya gimana caranya lo. Masih banyak teman-teman yang ngerasain lingkungan itu dan fight ya di situ ya. Ya, baik. Jadi gue nggak takut kalau bisa gue sebagai orang tua gitu ya, donor lah, karena bukan penyakit thalassemia doang yang butuh darah gitu. Iya benar. Semua mencakup dari satu orang lahiran kayak apa operasi apa kayak pengangkatan anak semua kadang-kadang kalau butuh darah mereka harus Lo harus donor bro, beneran kasihan nih orang-orang. Saya gini, sedekah itu bukan harta lu aja, kadang-kadang ilmu yang ada di kepala lu tuh bisa jadi sedekah. Jadi beneran serius, dengan lu nggak usah lu nasihatin orang terus tiba-tiba orang itu kena ke hatinya terus orang itu jadi benar dan jadi baik, itu udah sedekah lu, beneran. Apalagi dari bagian badan lu serahkan ke orang lain, itu menurut gue pahalanya gede banget. Menurut gue ya, gue nggak tahu ya, gue nggak mau bukan ahli fikih. udah pahalanya gede, dia menyambung nyawa. Tuh, ya, jadi pesannya adalah untuk orang-orang yang Sehat. please bantu orang-orang yang butuh darah. Coba datang ke PMI terdekat, coba donor deh. Banyak orang yang butuh. Apalagi gue dihadapin sama situasi saudara gue yang punya anak berkebutuhan khusus untuk concern di darah nih. Kasihan lah, maksud gue ya memang dari segi biaya sudah dibantu oleh pemerintah. Percuma mau sebesar apapun dana yang diberikan, kalau darahnya kagak ada, mau ganti dana ayam, iya kan? Sejarah orang donor itu satu kali orang donor dia nunggu 3 bulan kemudian baru bisa donor, nggak mungkin hari itu juga bulan ini donor bulan besok donor lagi. Kayaknya harus bikin sistem ya kali ya untuk setiap orang donor darah atau disadarkan dengan bahwa banyak loh orang yang butuhin, harus dibikin sesuatu kayaknya ya. Ada rewardnya, Ada ya? ada di PMI. Oh ya? Ada, dia kan dikasih kartu per 3 bulan balik lagi. Kenapa dibilang per 3 bulan? Sebenarnya orang donor itu bikin mereka badannya pada sehat. Mereka pada sehat. Kalau orang udah donor, belum donor nih, belum waktunya donor, mereka pengen buru-buru donor. Kenapa? Karena kondisi fisiknya itu bikin mereka sehat semua. Apa yang ada di dalam pergabungan mereka tuh sehat semua. Tuh, lu dengerin, nambah sehat, bukan nambah sakit. Lu jangan takut dalam artian lu donor terus abis itu lu kelayangan puyang terus tiba-tiba lu jadi sakit. Kagak. Lu orang normal yang produksi darahnya bisa terus menerus. Ya. Di satu sisi ada orang yang tidak bisa berproduksi darah ya, yang disebut tadi memang butuh darah lu. Jadi khusus orang-orang macam-macam ya, dia khusus anak lu A+. Nah, lu tolong lah, maksud gua pun kalau A+, gua mau. Walaupun gua nggak pernah donor, gua ucap donor, tapi kalau gua denger cerita lu kayaknya boleh juga nih gitu loh. Maksud gua pengen juga gua ngebantu orang-orang yang berkebutuhan seperti ini, karena menurut gua apalagi lu bilang nambah jadi sehat kan. Iya, jadi sehat. Jadi walaupun nggak bisa bantu anak gue,
semangat ya Non ya, tetap berkarya. Semoga gue pengen cepet-cepet, ya sama sih bahasa gue pengen cepet-cepet kelar situasi ini. Jangan sampai juga ini makin kacau, akhir tahun dan awal tahun ini mungkin agak lebih berat untuk ngadepin situasi kayak gini. Semoga ini bisa aman. Terus anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama si thalassemia, kamu pikir udah protes. Bisa selamat, bisa merasakan dunia sampai memang dia dijemput lah gitu, bukan karena kekurangan, tapi memang karena memang takdirnya memang harus pergi. Semoga cepat selesai lah situasi ini. Aku juga berharap karena semua orang juga udah kacau. Ya bukan di diri kita ini doang, gua, saudara gue juga udah mulai Di batas bawah sadar apa berarti ya? Collab lah ya, collab. Iya. Oke, ketemu lagi nanti. Jangan lupa like, subscribe, klik tombol loncengnya untuk ngobrol-ngobrol lagi di Bacot Imo. Non, thank you udah datang ke tempat gua, ke studio gua, ke kamar gua untuk berbagi cerita. Semoga juga buat anak lu tidak kekurangan satu apapun. Programnya tetap berjalan. Thank you untuk pemerintah juga. Thank you juga buat PMI. Yang harus disadarkan adalah untuk orang-orang, yuk donor yuk, ya kita bantu nih, ya kan? Benar ya? Ya. Yuk, sampai jumpa lagi ya. Dah. See you.